Raka adalah seorang petani yang hidup di desa kecil di kaki Gunung Merbabu. Setiap hari ia bekerja di ladang, mengolah tanah dengan cangkul tua, dan mencari kayu bakar di hutan untuk kebutuhan memasak keluarganya. Kehidupannya sederhana namun bahagia bersama istrinya, Santi, yang setia menemaninya sejak mereka menikah 10 tahun lalu. Sore itu, Raka berpamitan kepada Santi seperti biasa, membawa parang dan keranjang kayu. Tak ada yang menyangka itu adalah perpisahan terakhir mereka. Dengan langkah tenang, Raka memasuki hutan yang lebat. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara burung serta gemerisik dedaunan menjadi pengiring perjalanan. Ia berjalan menyusuri jalur yang biasa ia lewati, mengumpulkan ranting-ranting kering. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana hutan terasa berbeda. Angin mendadak berhenti, dan hanya suara detak jantungnya yang terdengar. Ia merasa ada yang mengawasinya, namun mengabaikan perasaan itu. Ketika malam tiba, Santi mulai khawatir karena Raka belum juga pulang. Ia menyalakan lampu minyak dan menunggu di beranda rumah dengan penuh cemas. Pagi harinya, ia meminta tetangga untuk membantu mencari suaminya. Warga desa segera berbondong-bondong membawa obor dan peralatan, menyusuri hutan tempat Raka biasa mencari kayu. Namun, hanya keranjang kayunya yang ditemukan, tergeletak di dekat sungai kecil. Hari-hari pencarian berubah menjadi minggu. Tim pencari menjelajahi setiap sudut hutan, bahkan memanggil dukun setempat untuk membantu. Namun, semua usaha sia-sia. Tidak ada jejak Raka, tidak ada tanda kehidupan. Beberapa warga mulai percaya bahwa ia diculik makhluk halus, sedangkan yang lain menduga ia mengalami kecelakaan fatal dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Santi hanya bisa menangis di rumah, menatap cangkul dan topi milik suaminya yang kini tak terpakai. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang hilangnya Raka berkembang menjadi mitos. Beberapa warga mengaku melihat sosoknya di malam hari, berdiri di tepi hutan dengan mata kosong. Ada pula yang mendengar suara langkah kakinya di ladang pada malam hari. Hutan itu pun dikenal angker, dan tak ada yang berani masuk terlalu jauh. Raka kini bukan hanya seorang petani yang hilang, tetapi menjadi legenda desa yang penuh teka-teki. Dimas dan Farah adalah dua sahabat yang gemar menjelajahi alam. Suatu pagi yang cerah, mereka memutuskan untuk menjelajahi jalur pendakian di hutan Gunung Merbabu, mencari air terjun tersembunyi yang disebut warga setempat sebagai air terjun sembunyi. Jalurnya sulit, dengan jalan setapak licin dan penuh semak belukar. Mereka tertawa sambil sesekali berhenti untuk mengambil foto, tanpa menyadari bahwa petualangan mereka akan membawa mereka pada penemuan besar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka mendengar suara gemerisik dari semak-semak di sisi jalur. Dimas berhenti dan memberi isyarat kepada Farah untuk diam. Perlahan, seorang pria tua kurus muncul dari balik semak. Rambutnya panjang dan acak-acakan, kulitnya kusam seperti tidak pernah terkena sinar matahari, dan pakaiannya compang-camping. "Siapa kalian?" Pria itu bertanya dengan suara serak. "Kalian dari desa?" Dimas dan Farah tertegun. Mereka merasa seperti sedang bertemu dengan hantu. Pria itu mengaku bernama Raka dan meminta mereka membawanya pulang ke desa. Dimas dan Farah saling berpandangan, menyadari bahwa nama Raka pernah mereka dengar dari cerita warga setempat. Mereka bertanya bagaimana ia bisa bertahan di hutan selama ini, tetapi pria itu hanya menjawab, "Hutan yang menjaga saya." Jawaban itu membuat mereka semakin bingung, namun mereka memutuskan untuk membantu pria tersebut. Dalam perjalanan kembali ke desa, pria itu berjalan dengan langkah lambat, namun penuh keyakinan. Dimas dan Farah terus memperhatikan bagaimana ia seolah mengenal setiap sudut hutan, melewati jalur yang bahkan mereka tak kenal. Di sepanjang perjalanan, ia menceritakan secuil kehidupannya di hutan, tentang bagaimana ia bertahan hidup dengan makan buah liar dan berburu binatang kecil. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di hutan yang membantunya bertahan. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, para warga yang melihat pria tua itu tertegun. Sebagian besar dari mereka berteriak ketakutan, menyangka bahwa sosok itu adalah hantu. Namun, saat pria itu menyebutkan namanya dan beberapa detail tentang desa,
Perlahan mereka mulai menyadari bahwa ini adalah Raka, petani yang hilang 2 dekade lalu. Suasana berubah menjadi gemuruh campuran antara kebingungan, ketakutan, dan keajaiban. Raka berdiri di tengah kerumunan warga desa yang masih belum percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuhnya kurus kering dengan pakaian compang-camping yang tampak seperti berasal dari zaman lain. Orang-orang berbisik, beberapa memandang dengan takut, sementara yang lain menatap dengan rasa penasaran. Seorang tetua desa akhirnya memberanikan diri bertanya, "Apakah benar kau Raka? Apa yang terjadi denganmu di hutan?" Raka hanya mengangguk dan menjawab, "Aku Raka. Hutan menahanku." Raka akhirnya dibawa ke rumah keponakannya, yang kini menjadi salah satu kepala keluarga di desa itu. Ia duduk di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi oleh beberapa kerabat yang mencoba menjelaskan perubahan besar yang telah terjadi. Salah satu kabar paling menyakitkan adalah bahwa istrinya, Santi, telah meninggal 10 tahun lalu karena sakit. Raka terdiam, menunduk, dan matanya tampak berkaca-kaca. "Santi selalu menunggumu. Setiap hari ia berharap kau akan pulang," kata keponakannya. Raka mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa yang kini terasa asing baginya. Jalanan yang dulu penuh tanah kini sebagian besar sudah beraspal. Anak-anak yang dulu ia kenal sekarang sudah dewasa, dan beberapa bahkan memiliki anak. Ia bingung melihat peralatan modern seperti ponsel dan motor yang melaju di jalanan desa. Setiap hari terasa seperti tantangan baru bagi Raka untuk memahami dunia yang telah berubah. Ketika para warga mulai menerima kehadirannya, Raka mulai bercerita tentang bagaimana ia bertahan selama 20 tahun di hutan. Ia hidup dengan makan buah liar, daun, dan sesekali menangkap ikan di sungai. Namun, yang membuat para warga terdiam adalah ceritanya tentang seorang pria tua misterius yang ia temui di hutan. Pria itu mengajarinya cara bertahan hidup, tetapi juga memperingatkannya untuk tidak meninggalkan hutan. Dia bilang, "Hutan ini memiliki penjaga. Jika kau keluar, kau harus membayar harga," kata Raka. Di malam yang sepi, Raka sering duduk sendirian di beranda rumah keponakannya, menatap ke arah hutan yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Ia teringat pada istrinya, Santi, dan semua yang telah ia tinggalkan. Meskipun tubuhnya telah kembali ke desa, sebagian dari dirinya merasa masih tertinggal di hutan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bebas atau hanya sedang menjalani babak baru dari takdir yang belum selesai. Raka mulai membuka lebih banyak tentang pengalamannya di hutan kepada para warga desa. Ia menjelaskan bahwa saat ia tersesat, ia awalnya hanya bertahan hidup dengan insting. Raka memakan buah-buahan liar, menghindari binatang buas, dan berlindung di bawah pepohonan besar. Namun, ia segera sadar bahwa ia tidak sendiri. "Seseorang menemukan saya ketika saya hampir mati karena kelaparan. Dia seorang pria tua dengan pakaian aneh dan janggut panjang. Dia menyebut dirinya penjaga hutan," ujar Raka. Penjaga hutan tersebut mengajari Raka berbagai cara bertahan hidup, mulai dari mencari sumber air hingga membangun perlindungan dari ranting-ranting pohon. Ia juga mengajarkan cara berburu binatang kecil dan mengenali tanaman yang bisa dimakan atau beracun. Namun, penjaga hutan tidak pernah berbicara tentang asal-usulnya. Dia selalu bilang, "Aku ada di sini untuk menjaga orang-orang sepertimu yang tersesat," kata Raka, menirukan ucapannya. Raka mengungkapkan bahwa penjaga hutan memiliki aturan ketat, tidak pernah mencoba meninggalkan hutan tanpa izinnya. Penjaga tersebut sering memperingatkan bahwa hutan memiliki kekuatan yang tidak bisa dilawan manusia biasa. Raka merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan hutan tersebut, tetapi ia terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Dia bilang, "Hutan ini bisa memberimu hidup, tapi juga bisa merenggutnya kembali jika kau melanggar aturan. Kenang Raka." Setelah bertahun-tahun bersama, penjaga hutan tiba-tiba jatuh sakit. Ia memanggil Raka ke sisinya dan mengatakan bahwa waktunya di hutan sudah selesai. "Kau harus belajar bertahan sendiri. Tapi ingat, jangan pernah lupa bahwa hutan ini memiliki mata dan telinga," katanya sebelum mengembuskan napas terakhir. Raka merasa kehilangan,
tetapi ia bertekad untuk menghormati nasihat penjaga hutan. Raka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hutan setelah merasa tidak ada lagi yang menahannya. Ia mengikuti aliran sungai yang dulu sering ia hindari karena dilarang oleh penjaga hutan. Setelah berhari-hari berjalan tanpa tujuan, ia bertemu Dimas dan Farah. "Saya pikir saya sudah keluar dari kekuatan hutan itu," kata Raka. "Tapi entah kenapa, saya merasa hutan masih memperhatikan saya." Setelah kembali ke desa, Raka berusaha membangun kembali hidupnya yang hilang selama 20 tahun. Ia mulai membantu keponakannya di ladang, meski tubuhnya tidak sekuat dulu. Setiap harinya ia belajar menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di desa. Motor berlalu lalang, lampu listrik menggantikan lampu minyak, dan anak-anak desa lebih sering bermain dengan gadget daripada berlarian di ladang seperti dulu. Raka merasa asing, tetapi ia tetap berusaha menjalani kehidupan barunya. Cerita tentang kembalinya Raka menyebar dengan cepat. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk mendengar langsung tentang bagaimana ia bertahan hidup di hutan selama 2 dekade. Sebagian percaya kisahnya, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos yang dilebih-lebihkan. Namun, Raka hanya menjawab dengan senyuman kecil, mengatakan, hutan punya caranya sendiri untuk menjaga rahasia. Meskipun Raka mencoba menjalani kehidupan normal, ia sering dihantui oleh kenangan di hutan. Setiap kali ia mendengar angin bertiup atau melihat pepohonan bergoyang, ia merasa seperti hutan memanggilnya kembali. Pada malam hari, ia sering terbangun dari mimpi buruk tentang penjaga hutan dan peringatan yang pernah diberikan. "Hutan tidak pernah benar-benar melepaskanmu," pikirnya dalam hati. Suatu hari, Dimas dan Farah mengajak Raka untuk kembali ke hutan, berharap menemukan tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Raka ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju. Namun, ketika mereka sampai di lokasi yang Raka yakini sebagai tempat tinggalnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan pondok atau jejak kehidupan yang pernah ada. "Sepertinya hutan ini menghapus semuanya," kata Raka dengan nada getir. Raka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur telah kembali ke kehidupan manusia, tetapi ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di hutan. Malam itu, ia berdiri di beranda rumahnya, menatap hutan yang terlihat samar di kejauhan. Ia tersenyum tipis, seolah memberikan penghormatan terakhir kepada hutan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Mungkin aku bebas, mungkin juga tidak. Tapi hutan itu akan selalu menjadi bagian dariku," bisiknya.